Iya, mid game ya, ya terlihat sih ya bagaimana komunikasi juga yang terlihat lebih baik untuk saat ini dari RRQ dan tim Liquid ID. Mereka harus benar-benar bangkit, jangan sampai mereka dalam keadaan di bottom klasemen nih, karena ekspektasi yang kita lihat untuk tim Liquid ID juga sebenarnya cukup banyak kan, apalagi kan mereka sempat menjuarai MPL juga di 2 season lalu. Jadi kalau ngeliat mereka downfallnya lumayan jauh gini kan, kita pasti bertanya-tanya nih Nevin. Iya ya, kayak kembali kepada tim Liquid ID sebelum juara sih kalau ngelihat kayak gini. Karena kan 2 minggu awal mereka juga ada di posisi terbawah ya. Tapi semoga ada beberapa solusi yang bisa mereka ambil secepat mungkin. Tapi sekarang dengan ada di posisi second pick, kita bakal lihat prioritas dari tim Liquid ID akan jadi seperti apa. Sementara dari RRQ yang sudah mulai menutup Karavani, Baxia, ada Lancelot, One juga yang ikut tereliminasi. Gatot Kaca, tinggal satu lagi. Kalau di match sebelumnya mungkin atau game sebelumnya kita bisa melihat hadirnya Kalea. Tapi ternyata sekarang menuju ke arah Cici terlebih dahulu. Opsi yang paling mahal sekarang untuk RRQ kemana nih Om? Aku suka kan yang kamu mention sih Nevin ya, ada Kalea yang lepas, kalau mau di-secure dulu gak apa-apa, karena mungkin pilihan untuk assassin yang lain nanti ini bisa ditangkap kan dalam istilah Kalea. Kalea yang langsung di-pick juga, karena dari tadi kita melihat ya, mungkin dari match-match sebelumnya juga, Kalea ini adalah pria untuk karena cukup sulit kan untuk bisa menghindar dari Tsunami Slam, dan sekarang kebetulan terlepas juga. Dan ini juga sekaligus agak sedikit menutup untuk assassin atau hero-hero single target jungle yang sering dipakai oleh lawan-lawannya. Ya, nah tapi nanti memang masih akan butuh beberapa follow up ya dari segi burst damage. Dari kemarin sebenarnya kita masih menantikan Patrick sih yang belum muncul juga. Tapi kalau untuk tim Liquid ID, 2 opsi pertama mereka ini juga bisa dilengkapi dengan opsi-opsi XP lane yang cukup banyak. Kita melihat Ayus yang juga masih terbuka dan akan ditemani dengan Parsha. 2 tipikal hero yang menurut aku sangat kuat untuk melakukan counter setup. Karena kan dengan hadiah kalian ini bakal banyak inisiasi team fight dadakan ya Ul. Yep. Dan kayak Farsanya juga lumayan, selain ya memang ini adalah hero nyamannya banget di HSKL, ini juga kayak ngenutupin lagi nih RRQ biar bisa tidak terlalu berjalan lah dari bagaimana setup mid lane-nya. Kayaknya kan biasanya kalau nggak combo sama god lane, kombonya sama mid-nya ya. Kalea Farsa yang lumayan banyak nih akhir-akhir ini kita lihat juga Om. Yap, untuk bisa adanya damage follow up ya, waktu ada Tsunami Slam sudah dinilai langsung oleh tim kita ini. Sekarang apakah Hayabusa nih mau dipakai dengan Zunes juga? Skip aja buat bisa. Dan Fredry, no right? Bersama dengan Yves untuk memerangkap Povius nanti. Ada tim fight besar yang akan dilakukan. Tapi sejauh ini ya, Kalea belum punya partner nih berarti. God laner kah nanti Beatrix yang akan menjadi partner untuk Kalea bagi RRQ. Tapi kita masih menunggu nanti untuk di second pick atau di second manifest nanti untuk RRQ secara tim Liquid ID. Karena munculnya Fredrin ini agak sedikit menutup juga penggunaan dari assassin bagi tim Liquid ID. Ya, cukup setuju sih. Pilihannya sekarang udah mulai dilimitasi lagi. Tapi kalau ngomongin opsi ke arah tank jungle juga paling menuju ke arah Akai. Yang penting kombonya dulu sih. Dengan Poveus, Farsha dilengkapi Matilda. Ini sangat nyaman seharusnya. Dan Matilda ini kan juga salah satu hero nyaman dari seorang Widdy. Tapi itu dia, min satu partner yang dari tadi kita cari nih kalian kira-kira sama siapa geraknya. Dan Beatrixnya udah langsung ditutup. Menyisakan opsi yang lumayan terbatas kalau ngomongin burst damage di area gold lane ya Om. Ya, dari RRQ mereka mungkin ya harus menutup Xbox ya, Xbox Matilda. Salah satu kombinasi yang sering dibawakan tim Liquid ID dari season 14. Alpha juga demikian untuk fighter-fighter. Dan itu adalah hero yang memang bisa menang kontes di objektif dan juga memang bisa memberikan damage yang cukup besar juga. Tapi partner dari kalian ya, bukan gift tentunya. Gold laner ini mungkin akan menjadi penentu juga untuk RRQ siapa yang akan bisa nge-burst setelah ada satu hero yang diangkat dengan Tsunami Slam. Dan last pen untuk tim Liquid ID. Cara soal gold laner satu lagi sebenarnya masih bisa Moskov ya. Tapi berarti kaliannya ini lebih diproyeksikan hanya untuk menangkap tanpa adanya mungkin pick of power dari dia sendiri. Gimana nih Nevin?
agak dilema ya kalau misalnya bawainnya tipikal DPS lagi agak berat buat Kale ya. Meskipun memang burst damage dari Freddy juga lumayan terasa, tapi lampu-lampu terlebih dahulu. Karena emang secara gold lane dari tadi kita cari gak ada yang bisa kasih burst damage sekuat Matrix. Jadi akan dibiarkan terlepas aja beberapa opsi tersebut. Dan masih ada yang bisa diambil juga kan sama tim Liquid ID kalau misalnya mereka khawatir dengan Sky Pierce dari Ranger misalnya. Dan pas juga kan salah satu hero cukup nyaman dari seorang Kabuki. Tapi kalau untuk RRQ, wah udah terbatas nih untuk fighter ataupun ke arah lane jungle-nya Om. Dan ya salah satunya yang mungkin masih bisa dibawakan meskipun bukan tipikal yang tanky. Dan so di sana untuk bisa ditutup juga Om. Menarik sih Hanzo Ben ya. Karena kita belum pernah melihat Hanzo loh betul sebagai jungle juga. Tapi ya mungkin ada data lebih yang dimiliki oleh RRQ sehingga Hanzo-nya juga di ban. Karena Hanzo bisa sedikit memperlambat jalur farming dari Red Trinity sendiri. Jadi opsinya ya Xbox ini masih ada sekarang. Kalau mau diambil Barat sama Tilda juga sempat jadi kombinasi bisa dipakai oleh tim lain. Kalau mereka mau bermain di save. Oke, tapi Harit dulu ya. Cuman kayaknya kalau Hanzo ini lebih menarik data yang kemarin kita ngelihat tim Liquid ID pada saat membawa nama timnas Indonesia di ISF Qualifier. Itu ada referensi juga untuk Joe bermain dengan Hanzo-nya. Tapi pertanyaan lagi-lagi nih untuk RRQ, siapakah yang akan menjadi follow up? Ternyata langsung membawa ke arah Irithel dan Esmeralda yang biasanya ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Phobias dan bahkan untuk Haritnya, Nevin. Wah, jelas ya, karena setiap shield ini bisa dimakan dengan cukup baik oleh Esmeralda. Tapi ada kombinasi juga yang nanti bisa muncul bersamaan dengan seorang Yip. Tinggal satu pilihan terakhir dari tim Liquid ID untuk melengkapi power yang udah mereka bawakan di area jungle-nya. Ini sebenarnya kalau misalnya pengen ambil ke arah yang beda lagi, masih tadi ya, ada Xborg, ada Akai. Karena secara output damage, sepertinya sudah lumayan cukup secara magical terutama. Dan ya, Xborg yang akan menjadi pilihan utama dari tim Liquid ID. Sebenarnya jadi draft yang sangat solid menurutku buat tim Liquid ID, Om. Ya sangat solid ya, tapi memang sangat terbaca juga sebenarnya. Kayak pilihan terakhir